Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa farada 'alaina bis salati was siyam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم على دوام أما بعد. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin wal hadirat, shaimin shaimat, jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah. Sesuai dengan namanya, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah. Amin Allahumma amin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama saya tidak ke sini. Zuhur Ramadan ini luar biasa, lupir sampai keluar. Alhamdulillah. Semangat jamaahnya. Mudah-mudahan Ramadan yang sedang kita jalani dengan berbagai macam ibadah bisa membawa kita semakin bertakwa, meningkat ketakwaannya, bukan hanya bertakwa. Karena kalau sebutnya la'allakum tattaqun, berarti kalau menjadi hamba-hamba yang bertakwa di luar Ramadan kita enggak bertakwa, maka yang paling tepat sebetulnya adalah supaya ada peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan sebuah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihtisab. Ihtisab itu bisa ditafsirkan al-ilmu qabla al-amal. Artinya kita menjalankan ibadah shaum Ramadan dengan berbagai macam amalan-amalan pengiringnya, bukan sekedar ikut-ikutan saja. Oh, temannya puasa ikut berpuasa. Oh, temannya tarawih ikut tarawih. Namun kita melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini karena memang kita tahu betapa luar biasanya pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah puasa dan pengiringnya di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja sebagai manusia pilihan Allah kita nantikan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah, di mana tidak seorang pun bisa memberikan syafaat. Maka bersyukur kita menjadi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Mengapa demikian? Nabi Musa alaihi salam saking taunya betapa luar biasanya umat Muhammad, beliau ingin jadi umat Muhammad, tapi enggak dikabulkan. Hadirin wal hadirat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini sudah masuk ke hari, ada yang masuk ke hari 11, ada yang masih di hari 10. Tapi yang jelas bulan Ramadan ini sesuai dengan namanya, awwaluhu rahmah, kasih sayang. Dan secara lebih spesifik lagi, sebetulnya orang-orang yang beriman nanti bukan hanya mendapatkan rahman, tapi akan mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Ar-Rahman itu nanti akan diberikan kepada siapapun, tapi rahmat berupa rahimnya Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Hadirin wal hadirat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang sedang, dibilang pendek tidak pendek, dibilang panjang juga tidak terlalu panjang. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, u'tiyat ummati khamsa hisalin fi Ramadan, bahwasanya akan diberikan atau dikaruniakan kepada umatku. Apa itu yang akan dikaruniakan kepada umat Rasulullah? Yakni khamsa khisalin, ada 5 hal, 5 keistimewaan, di mana 5 keistimewaan itu diberikan fi Ramadan, di bulan Ramadan spesial. Kenapa Ramadan ini spesial? Bapak Ibu sekalian, kalau kita makan sehari itu minimal 2 kali, ada yang 3 kali. Dan bagi sebagian orang bukan hanya membutuhkan asupan yang biasa, terkadang seminggu sekali atau sebulan sekali, bukan makan di rumah, tapi kita jalan-jalan ke mall mencari makanan yang enak. Itu nutrisi lahiriah, nutrisi jasmaniah. Batiniah kita pun sama. Maka Ramadan ini merupakan hidangan istimewa. Tapi bagaimana supaya kita bisa tahu dan membuktikan bahwa hidangan istimewa itu disiapkan Allah di bulan Ramadan? Biasanya kalau sudah masuk atau dekat-dekat Ramadan, pasti ada iklan sirup marjan yang menampilkan es buah minimal itu. Pasti kita membayangkan sebuah es buah atau es campur itu enak sekali. Tapi saya tanya, apakah kita akan merasakan bahwa sebuah es buah itu enak kalau kita belum mencicipinya? Kalau kita hanya membayangkan, itu halu namanya. Oh, es buah itu enak. Oh, Ramadan itu katanya enak, katanya spesial. Tapi kalau kita tidak mencicipi sendiri, secara otomatis kita tidak akan merasakan bagaimana nikmatnya dan spesialnya Ramadan. Maka masih ada 2/3 waktu.
kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan karena mentang-mentang itu enak, misalkan kondangan, makanannya enak semua. Apakah kemudian langsung kita lahap semua? Harus punya strategi. Apa yang harus kita dapatkan? Apa yang bisa kita fokuskan di Ramadan? Misalkan 10 awal kita fokus apa, 10 kedua kita fokus apa, 10 terakhir kita fokus apa, supaya tidak langsung dilahap. Contoh melahap seperti apa? Biasanya tarawih 8 rakaat, pingin pindah ke 20 rakaat. Kalau nggak biasa, baru tarawih 1 malam sudah pegel. Akhirnya malam besoknya nggak tarawih. Itu strategi yang salah. Nggak biasa baca Quran banyak, biasanya mungkin 1 halaman, tiba-tiba langsung baca 2 juz. Saya kira itu akan langsung serak besoknya. Maka amalan-amalan yang akan kita lakukan, kita harus bikin strateginya supaya istiqomah berjalan terus menerus. Itulah bagaimana kemudian kita bisa memaknai Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan itu akan memberikan makna bagi kita. Ini nyambung dengan bahwasanya umat Rasulullah akan diberikan 5 hal istimewa di bulan Ramadan. Lam tu'tahunna ummatun qablahum, di mana 5 keistimewaan ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Shaimin shaimat, jamaah zuhur Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Yang pertama, khulufu famis shaimi atyabu indallahi mir rihil miski. Bau mulut orang yang sedang berpuasa, ini kalimat atau redaksi di dalam hadisnya. Ini hadisnya adalah hasan. Sekali lagi, khulufu famis shaimi, bau mulut orang yang sedang berpuasa, indallahi, menurut Allah atau di sisi Allah, atyabu, itu lebih baik, lebih wangi dibandingkan dengan apa? Mirrihil miski, daripada bau wangi-wangian yang paling wangi. Saya tanya nih, bapak-bapak sekalian, siapa yang paling dekat ini? Kalau mau jujur, bau mulut kita kalau lagi puasa itu wangi apa tidak, Pak? Halo, wangi apa enggak? Bau, Pak, asli itu. Mau dicium berapa kali coba, itu bau. Terkadang sampai ada busa-busa putih di sebelah pinggiran itu, karena biasanya minum nggak minum. Bau asli. Tapi di sini Allah menyebutkan bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa, yang secara alamiahnya itu baunya luar biasa, di hadapan Allah itu lebih wangi dibandingkan dengan minyak kasturi atau minyak yang Bapak Ibu paling sukai ketika digunakan untuk mengharumkan badan. Ini maknanya adalah bukan makna apa adanya, kinayah bahasanya, bahasa majazi. Jadi bahwasanya ada beberapa penafsiran. Yang pertama, bahwasanya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bau mulut orang yang berpuasa tersebut dengan keharuman yang lebih harum, yang lebih segar dibandingkan dengan tadi wewangian yang paling wangi yang kita anggap ada dan kita suka.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada hari kiamat saat manusia dibangkitkan dari kuburnya, dan ini merupakan keraguan paling besar bagi orang-orang yang masih belum mau bersyahadat. Masa iya orang sudah mati kok bisa hidup lagi? Syak, ragu. Tapi Nabi Ibrahim juga pernah sama, bertanya kepada Allah, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, aku ingin melihat, ingin tahu, ingin menyaksikan bagaimana Engkau bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Atau kelasnya Nabi, minta bukti. Apalagi kita. Nah, tapi kalau sekarang minta bukti, ustadznya nggak bisa ngidupin orang mati. Bukan Nabi, nggak seperti Nabi Isa juga, nggak seperti Nabi Ibrahim. Kemudian, qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, apa kamu nggak percaya? Qala bala, ya Allah saya yakin. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi kalau ada bukti maka itu akan membuat hati saya semakin tenang, semakin yakin. Maka qala fakhudh arba'atan minat thair, ambillah 4 ekor burung, kemudian cincang-cincang, campur-campur, kamu taruh di 4 penjuru. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian kamu balik ke tengah-tengah, panggil burung itu. Ternyata datang. Bukti bahwasanya menghidupkan yang mati itu adalah suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti para shaimin dan shaimat ketika dibangkitkan dari kuburnya, maka karena ketika di dunia berpuasa bau mulutnya enggak karu-karuan sedapnya, ketika dibangkitkan nanti bau mulutnya itu harum. Bukan bau seperti yang ada sekarang. Hadirin wal hadirat, kalau ditilik dari sisi yang lain dan dikaitkan dengan hadis yang lain, salah satu puasa yang bisa dilakukan adalah menjaga mulut. Dalam Sahih Fikih Sunnah ada sebuah hadis yang menyatakan ketika pada hari itu seseorang itu berpuasa, fala yarfus, enggak boleh ngomong yang jorok. Ngomong yang jorok itu misalkan bapak menggoda istrinya ketika puasa dengan ucapan-ucapan yang bisa menggairahkan nafsu. Halal istri. Tapi ketika puasa itu enggak boleh. Batal. Andai pun enggak sampai kejadian, ya minimal pahalanya batal. Capek doang kita menahan, enggak makan, enggak minum dari subuh sampai maghrib, capek doang. Fala yarfus wala yaskhab. Ini sebetulnya hampir-hampir sama kaitannya dengan menjaga mulut. Tidak boleh, kalau yaskhab ini biasanya kita punya kebiasaan kalau sudah ketemu teman nongkrong itu ngelantur ngomongnya. Nah, ketika berpuasa itu kalau bisa di stop. Boleh nongkrong, tapi nongkrongnya mungkin ada sesama driver, ada sesama orang kantor. Ayo kita bareng-bareng buka Quran, baca. Banyak sekali generasi-generasi milenial atau di kantor-kantor itu yang membuat semacam kegiatan tadarus berjamaah, dan sehari bisa 1 juz. Ada yang dibikin kupon, ada yang digilir pakai WA dan sebagainya. Itu dalam rangka tadi supaya kita bisa menjaga mulut kita.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau kira-kira tidak bisa berkata yang baik, maka mending diam. Diam adalah emas. As-sukutu salamatun. Diam adalah selamat. Itu yang harus kita lakukan terkait dengan mulut kita ketika kita dalam keadaan berpuasa. Bahkan ketika ada orang ngajak berantem, ada orang yang ngajak berantem mulut juga, kita harus menjawab. Falyaqul inni shaimun, aku sedang berpuasa. Nah, tapi biasanya kalau sudah terjadi, misalkan bawa motor sedikit nyenggol, puasa juga susah itu untuk tidak marah itu. Apalagi bawa mobil, mobilnya baret gitu kan, susah itu untuk tidak marah. Maka barang siapa bisa mengendalikan terkait dengan mulutnya atau sesuatu yang berkaitan dengan mulut, maka yang bersangkutan akan mendapatkan penghargaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Shaimin shaimat rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul hitan hatta yuftiru. Ikan-ikan termasuk juga malaikat-malaikat akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa sehingga mereka berbuka. Akan memohonkan ampunan. Dan salah satu hal yang memang harus kita perbanyak ketika bulan Ramadan, dan itu merupakan kebutuhan kita, dan itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah memperbanyak istighfar. Misalkan, baca Quran saya susah, masih belum lancar, banyak istighfar. Mau sedekah ora gablek duit, gak punya duit misalkan, banyak istighfar. Makanya salah satu amalan 4 doa yang biasanya didawamkan ketika hendak berbuka puasa itu adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, satu. Yang kedua, astaghfirullah. Yang ketiga, as'aluka ridhaka wal jannah, mohon ridha Allah dan surga. Wa a'udzu bika minan nar, dan memohon diberi perlindungan dari siksa api neraka. Biasanya dibaca ketika menjelang berbuka puasa, atau di luar itu juga bagus. Kemudian bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya didoakan oleh ikan-ikan untuk memohonkan ampunan, dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan, ketika berbuka dan ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah. Yang ketiga, ini juga merupakan jaminan Allah bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yaumin jannatahu. Jadi Allah itu menghias, memperindah surganya. Wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yaumin, setiap hari. Apa yang diperindah, apa yang ditata, apa yang dihias? Jannatahu, yakni surganya. Thumma yaqulu, kemudian difirmankan, yushiku ibadiyas salihun,
ini sudah tiba saatnya bagi hamba-hambaku yang soleh ayyulqu anhumul ma'unah, untuk melepaskan segala bebannya. Jadi sebetulnya bagi orang awam, keyakinan kita, keimanan kita terkadang membuat kita seperti hidup di dalam botol atau di dalam toples, di mana kita bisa melihat sesuatu yang ada di luarnya, tapi di situ ada batas antara bainal halal wal haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mutasyabihatun. Berat hidup menjadi orang yang beriman, bertakwa, menjalankan perintah-perintahnya berat. Maka jaminan Allah khususan ada khususnya bagi orang-orang atau hamba-hambanya yang berpuasa adalah nanti akan masuk melalui pintu spesial. Bapak kalau diundang sama misalkan presiden atau bupati atau gubernur atau orang yang Bapak kagumi, diberikan pintu VIP, kira-kira senang nggak Pak? Senang Mas ya? Senang. Sama nanti orang-orang yang berpuasa, dan ini menjadi syafaat, menjadi penolong. Kenapa? Karena di siangnya kita menahan syahwat kita, syahwat untuk minum, syahwat untuk makan, syahwat untuk berkumpul, syahwat untuk berbohong dan sebagainya, syahwat untuk bersuudzon kepada orang lain, kita tahan semua ketika siang hari. Udah begitu malamnya sama, yang biasanya habis isya tidur, tidak, ini habis isya kita tarawih. Dan silakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kadar kita masing-masing. Kalau kita nyaman tarawih 8, ya pilih masjid yang adakan tarawih 8. Oh, saya nggak mantap kalau 8 kurang banyak, ya pilih masjid yang adakan tarawih 20. Andai pun ada yang ngadain yang 30 atau 40, ada riwayat yang pernah mengatakan ada sampai 40 rakaat itu. Imam Malik dulu. Ya silahkan. Malamnya kita gunakan untuk qiyam, maqama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidak digunakan untuk sia-sia. Paling cepat sholat tarawih itu selesai 8:30. Kalau ketemu temannya, kita saling bertukar sapa, itu paling tidak baru beres jam 9. Belum lagi disambung dengan tadarus Al-Quran. Maka dari itu, atas dasar amal-amal kita itu, Allah menjamin kita tadi dengan surga yang sudah dihias. Dan ketika sudah di surga itu, memang tidak akan mikir utang lagi Pak. Kepikiran utang, luar biasa pokoknya. Matanya berbinar-binar, usianya nggak usah khawatir nanti. Saya udah tua, nanti di surga bagaimana? Usia penduduk surga adalah kira-kira 30-an tahun. Lagi kenceng-kencengnya. Semangat jadi kalau kita mendengarkan atau mengkaji hadis-hadis tentang Ramadan. Jadi nanti kita akan diseru untuk masuk surga melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan. Tidak bisa masuk kecuali orang-orang yang memang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah. Yang keempat, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin.
Setan-setan itu dibelenggu. Setan dibelenggu. Fala yakhlusu fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Sehingga setan ini tidak bisa menggoda orang yang di luar Ramadan itu gampang banget untuk digoda. Kenapa demikian? Itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa memang semua setan itu dibelenggu. Tapi kok ya masih ada yang melakukan kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan itu karena memang kejahatan atau keburukan itu sudah menjadi lifestyle hidupnya. Kehidupannya udah terbiasa seperti itu. Jadi dia tidak bisa move on. Kenapa demikian? Karena ada ayat yang menyatakan makadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Jadi syaitan itu ternyata juga ada yang menjelma sebagai manusia. Ya manusianya itu sudah menjadi setan. Maka ada yang pernah menyampaikan setannya pensiun itu. Di zaman modern ini setan pensiun. Karena manusianya udah menjadi setan semua. Lah ketika Ramadan datang, sejelek-jeleknya orang, separah-parahnya orang itu pasti ingin beribadah di bulan Ramadan. Maka setan itu kesempatan untuk menggodanya semakin kecil. Minimal andai pun ada yang mau bermaksiat, malu dia. Malu, minimal mikir-mikir dulu. Waduh, sudah jam 3 misalkan, perut kok sudah keroncongan. Pas berhenti di depan warteg, itu minimal malu. Masa iya saya ganteng-ganteng begini, kuat-kuat begini mau buka? Nggak jadi buka, malu. Setannya kalah. Atau ada orang yang mau berbuat jahat, bulan Ramadan, nggak jadi diurungkan niatnya, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan yang sama sekali tidak ke masjid, mungkin dia kangen dengan tarawih di masjid. Ya walaupun biasanya fullnya itu di tempat-tempat tertentu itu hanya hari-hari pertama luber sampai ke jalan-jalan. Habis itu ya udah maju lagi. Biasanya kalau luber ke jalan-jalan, soft ibu-ibu ini dipindah posisinya, nggak di dalam. Full buat jamaah laki-laki. Itulah saking luar biasanya bulan Ramadan sehingga setannya pensiun. Karena setiap orang ada keinginan untuk melakukan amal-amal soleh. Dan orang-orang yang melakukan amal soleh ini akan dekat dengan rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi janganlah kita menunda-nunda, enggan melakukan amal baik walaupun itu kecil. Karena itu akan mendekatkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi puasa. Bulan Ramadan, amal yang sunnah akan dinilai seperti amal yang fardu. Amal yang fardu akan dilipat gandakan sampai sab'ina darajatan, sampai 70 kali lipat. Bahkan puasa ini yang akan memberikan ganjaran itu Allah langsung. Kalau amalan-amalan lain, malaikat yang akan memberikan pahala, memberikan balasan, menghitungnya. Tapi puasa, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Shaimin shaimat rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah mereka akan diampuni wa yaghfaru lahum fi akhir lailihi. Pada malam terakhir bulan tersebut, maka mereka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Selain karena memang secara rutin kita membaca istighfar dan masih banyak doa-doa yang lain
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Jadi itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan astaghfirullahal azim. Kalau astaghfirullahal azim itu ibarat orang yang pernah ngambekan, pernah marahan, maafin saya ya, ya udahlah gue maafin. Itu kalau hanya istighfar. Tapi kalau afuun itu memaafkannya benar-benar ikhlas dari hati yang paling dalam dan tidak ada bekasnya lagi. Nah, itu kalau bisa itu lebih baik. Dibaca dua-duanya. Astaghfirullahal azim. Allahumma innaka afuun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Itu bagus juga. Dan biasanya bagi masjid-masjid yang ada bilalnya, maka itu dibaca di doa di sela-sela sholat tarawih. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ahiyya lailatul qadri?" Apakah yang dimaksud mendapatkan ampunan di akhir malam di bulan Ramadan itu karena Lailatul Qadar? La, bukan. Walakinnal 'amila innama yuwaffa ajruhu idza qada 'amaluhu. Bukan. Tetapi seorang pekerja akan diberikan upahnya jika telah selesai melakukan pekerjaannya. Jadi diberikan ampunan oleh Allah, diberikan kemenangan, diberikan ya, bahasanya itu kosong-kosong kalau kita itu karena amalan kita yang kita sudah jalani tadi, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Itulah hadirin sekalian. Jadi insyaallah kita patut berbangga karena kita diberikan Ramadan, dan dari Ramadan ini kita diberikan pahala-pahala, diberikan hal-hal yang istimewa. Maka marilah Ramadan sedang kita jalani, jangan sampai Ramadan berlalu, bertemu dengan Ramadan fansalakha minhu walam yughfarlah, bertemu dengan Ramadan berlalu, bukan terlalu tapi berlalu, kita tidak mendapatkan apa-apa, bahkan ampunan pun tidak kita dapatkan. Maka na'udzubillah, orang-orang yang seperti itu akan termasuk menjadi golongan orang-orang yang celaka, sebagaimana Rasulullah pernah berkhutbah dan mengucapkan amin 3 kali ketika naik kepada tingkatan pertama di mimbar. Jadi kalau yang pernah umroh pasti pernah melihat mimbarnya Rasulullah. Jadi mimbarnya Rasulullah itu enggak seperti ini Bapak sekalian. Kelihatan dari depan. Naik dan naik. Nah, kalau mimbar di Indonesia kan kebanyakan dibalik, naiknya dari belakang. Kalau di sana, kalau khatib itu kelihatan khatibnya. Berdiri jagraknya itu kelihatan. Nah, beliau itu tadi ketika naik kepada tingkatan pertama, Jibril mengucapkan amin. Ternyata syaqiyya abdun, sungguh celaka orang-orang yang bertemu dengan Ramadan namun dia tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan ampunan dan tidak mendapatkan berkah-berkah serta tadi pahala-pahala yang melimpah dan keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan. Maka sekali lagi ini wasiat untuk diri saya sendiri dan para jemaah sekalian, Ramadan masih panjang, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa menuai kebaikan-kebaikan, menuai pahala, dan insyaallah kita akan semua mencapai kemenangan dan mencapai Idul Fitri. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.